Indonesia adalah negeri dengan berbagai suku dan kebudayaan dan juga bahasa. Salah satunya adalah suku Nias. Suku Nias ini adalah suku yang berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Dalam bahasa aslinya, suku Nias menyebut diri mereka sebagai Ononiha, yang artinya anak atau keturunan manusia. Dan Pulau Nias pun mereka sebut sebagai Tanoniha, yang artinya tanah manusia. Belum ada kepastian mengenai kapan suku Nias menempati Pulau Nias. Dan ada penelitian DNA yang menunjukkan bahwa DNA suku Nias sangat dekat dengan DNA orang Filipina dan juga Taiwan. Seperti suku di Indonesia pada umumnya, suku Nias ini memiliki kebudayaan dan juga adat istiadat yang unik. Mau tahu apa aja? Mari kita bahas. Halo, saya Calista akan menjelaskan mengenai beberapa macam adat istiadat dari suku Nias. Suku Nias memiliki beberapa adat istiadat, antara lain seperti lompat batu. Lompat batu atau hombo batu adalah praktek budaya Nias yang unik. Upacara lompat batu Nias digambarkan pada uang lama Rp1.000. Awalnya, lompat batu adalah sebagian dari ritual inisiasi pria muda untuk diterima sebagai orang dewasa atau prajurit. Ketinggian piramida batu lompat ini adalah antara 1,8 meter sampai 2,2 meter. Lompat ini dilakukan dengan latihan yang berulang-ulang, dilakukannya tanpa alas kaki. Keterampilan untuk melompat benda yang tinggi dikembangkan sebagai teknik pertempuran. Jadi, dalam serangan mendadak, prajurit bisa melompati tembok pertahanan di desa musuh. Banyak desa di selatan yang masih memiliki susunan batu untuk upacara ini. Yang selanjutnya adalah pesta perkawinan. Perkawinan di Nias adalah exogamy. Mempelai pria harus melunasi mas kawin kepada semua pihak yang punya hubungan family dengan wanita itu, terutama kepada pihak ibunya atau Kemudian di dalam desa sendiri masih diharapkan supaya mempelai pria mengadakan satu pesta untuk seluruh warga. Pesta itu merupakan syarat kalau di kemudian hari hendak diadakan pesta jasa atau oasa. Kalau mempelai pria tidak memberi pesta dalam desanya, maka dia tetap dianggap sebagai anak-anak atau iraono. Sekalipun ia sudah tua secara umur, dia tidak punya hak suara dalam desa. Biaya utama dari pesta pernikahan waktu itu dan masih detik ini sampai sekarang ini adalah pembayaran sebanyak babi yang dibutuhkan untuk pesta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu adat istiadat suku Nias, yaitu berupa upacara harimau. Upacara ini merupakan sebuah upacara di mana sebuah patung harimau diusung dan diarak keliling. Upacara sakral ini digelar setiap 7 tahun sekali atau setiap 14 tahun sekali. Usungan patung harimau ini kemudian dipatahkan dan patung harimau dibuang di sungai. Pakaian adat suku Nias dinamakan oruba hulu untuk pakaian laki-laki dan oruba sioli untuk pakaian perempuan. Pakaian adat tersebut biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna hitam, merah, dan juga putih. Adapun filosofi yang terkandung dalam warna tersebut antara lain warna kuning yang dipadukan dengan corak segi 4 atau neobakola dan pola bunga kapas atau neoboagavasi sering dipakai oleh para bangsawan untuk menggambarkan kekayaan, kemakmuran, kejayaan, kekayaan, dan kebesaran. Selanjutnya, warna merah. Warna merah dengan corak segitiga yang biasa digunakan oleh para prajurit melambangkan darah, keberanian, dan kapabilitas para prajurit. Kemudian, warna hitam. Warna hitam biasa digunakan oleh rakyat tani yang melambangkan kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Kemudian yang terakhir adalah warna putih. Warna putih biasa digunakan oleh para pemuka agama yang melambangkan kemurnian, kesucian, dan kedamaian. Jadi, pakaian tradisional suku Nias adalah hasil desain dari baju bangsawan atau raja yang dipadukan dengan warna merah, kuning, hitam, dan putih sehingga menjadi harmoni dan menarik untuk dilihat.
Masyarakat Nias mempunyai dua rumah adat terkenal, yaitu rumah adat Omo Hada dan Omo Sebua. Kedua rumah adat tersebut sangat unik karena dibuat di atas tiang kayu yang tinggi dan besar. Konstruksi bangunan tanpa paku, tahan terhadap gempa, dan proses pembangunannya dibuat selama 4 tahun. Omo Hada dibuat khusus untuk warga atau penduduk biasa, sedangkan Omo Sebua dibuat khusus untuk kepala desa atau kepala negara. Secara struktural, Omo Sebua memiliki bangunan yang lebih besar dan lebih tinggi, serta atap yang tidak terbuat dari rumbia. Salah satu senjata tradisional suku Nias adalah pedang tologu. Pedang tologu sepintas memang terlihat seperti pedang biasa, namun pedang tologu memiliki beberapa hal yang berbeda dari pedang biasa. Salah satunya adalah kekuatan mistisnya. Pedang tologu dipercaya memiliki kekuatan mistis yang dapat melindungi siapapun pemiliknya. Kekuatan mistis ini berasal dari rogu yang berada di dekat gagang pedangnya. Rogu atau semacam bola biasanya terbuat dari kuku atau taring hewan buas yang dipercaya memiliki kekuatan mistis oleh masyarakat setempat, seperti singa, harimau, ataupun buaya, yang kemudian dibentuk menjadi bola. Selain rogu, tologu juga memiliki ukiran yang menyerupai kepala monster, sehingga menambahkan kesan kekuatan yang besar dan keberingasannya. Sampai sekarang ini, pedang tologu masih dapat kita lihat di Museum Pusaka Nias yang berada di kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada baluse. Baluse ini dibuat dari kayu keras berwarna tanah coklat kehitaman dan bentuknya menyerupai sele daun pisang. Berfungsi sebagai perisai pelindung tubuh dari kepala hingga ke betis. Hal ini mengingat perang dalam masyarakat Nias berarti memburu kepala musuhnya, dan memiliki kebiasaan ketika berperang di Nias, yaitu memenggal bagian di antara leher, bahu hingga ke ketiak bawah. Potongan ini menyisakan kepala dan juga tangan musuh, dan terjadi ketika musuh lengah ketika menggunakan baluse. Sampai saat ini, baluse masih digunakan untuk keperluan pertunjukan tari perang Nias yang juga dinamai tari baluse. Dalam berkomunikasi sehari-hari, suku Nias menggunakan bahasa Nias atau Liniha. Bahasa ini dikategorikan sebagai bahasa yang unik karena merupakan salah satu bahasa di dunia yang setiap akhiran katanya berupa huruf vokal. Terdapat 6 huruf vokal yang ada di bahasa Nias, yakni A, I, U, E, dan O. Beberapa contoh kosakata bahasa suku Nias. Ya ahu, saohagele, hadiah duria, manere-nere, yao, ya uge, ya ami, ya ita. Selanjutnya adalah alat musik dari suku Nias. Yang pertama ada gendra. Gendra merupakan sebutan bagi gendang dalam bahasa daerah Nias. Dibuat dari kayu yang dibalut dengan kulit lembu atau kerbau dan dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian gendra ini biasa dimainkan dalam upacara adat pernikahan dan juga penyambutan tamu-tamu penting. Alat musik yang kedua yaitu aramba atau karbenias. Aramba atau karbenias dimainkan dengan cara dipukul dan berfungsi sebagai pengiring irama lagu. Biasanya, alat musik ini dimainkan saat acara-acara tertentu. Aramba atau karbenias dalam sejarahnya tidak dibuat oleh orang-orang dari suku Nias. Berbicara tentang suku Nias juga memiliki beberapa lagu-lagu tradisional. Lagu-lagu tradisional yang dimiliki oleh suku Nias ternyata lumayan banyak juga. Di antaranya 1. Tanoniha, 2. Tari Maena, 3. Losae Baludo, yang keempat Moteu Ina, dan yang kelima bola itu. Selain 5 itu tadi, sebenarnya masih banyak lagi.
Makanan khas dari suku Nias yang pertama adalah babai. Makanan khas dari Teluk Dalam, Nias Selatan ini hanya disajikan pada waktu dan kepada orang tertentu saja saat mengadakan ritual budaya. Makanan ini juga dijadikan sebagai warisan cagar budaya tak benda dari Sumatera Utara. Bahan dasarnya ialah campuran daging halus, resep rahasia, dan kacang protein yang dimasak sampai lembek. Selanjutnya ada hambai nititi, yang dibuat dari daging ikan kepiting khas Nias yang banyak dihidangkan oleh masyarakat di Kepulauan Hinako. Makanan di Nias memang dipengaruhi oleh letaknya yang dikelilingi oleh laut dan samudera. Hambai nititi sendiri yang merupakan hasil olahan laut bersantan yang dimasak dengan cara tradisional. Makanan yang ketiga yang berasal dari suku Nias yaitu gowi nifufu. Gowi nifufu merupakan olahan sederhana berbahan dasar ubi, baik ubi kayu, ubi jalar, maupun talas. Ubi tersebut ditumbuk halus lalu dicampur dengan kelapa parut. Bagi masyarakat Nias, ubi merupakan sumber pangan pengganti nasi. Setelah masyarakat mengonsumsi nasi, gowi nifufu tak serta menghilang. Dalam waktu-waktu makan, gowi nifufu biasa dijadikan makanan pembukaan sebelum hidangan nasi. Selanjutnya yaitu niowuru, adalah metode pengawetan makanan yang berbahan dasar daging. Dengan cara pengasinan dari Nias, daging yang telah diolah dengan metode ini memiliki tekstur sedikit keras dan agak kering. Rasanya sangat asin tetapi aroma yang khas masih terasa.